kita bagi menjadi, idealnya jangan dibagi ya, karena nanti sayang kalau nggak kepake ya. Kalau ada yang memang sediaan 50 mikrogram pakai yang 50. Tapi kalau memang sediaannya 200 mikrogram berarti kita harus bagi 4 ya. Sudah terbuka, bagi 4. Kemudian boleh nggak ambil obat yang lain gitu, apa paracetamol kayak apa gitu digunakan ya. Lebih bagus ketika pasien kita minta untuk cebok mandiri ya, daripada kita yang bersihkan. Oke. Jadi obatnya udah dipatahin ya. Saya sambil nunggu yang ini paracetamol ya. Soalnya kalau itu saya nanti nggak ada ini buat obatnya, buat sediaan. Oke. Patahin deh. Bukain satu tablet. Dipatahin. Nah, bukan yang bulat ya, harusnya yang bulat biar tahu. Nah, anggap ini 1/4 lah ya. Iya. Anggap ini 1/4. Oke ya. Baik, Ibu saya bersihkan dulu ya. Ya, bersihkan seperti biasa ya, labia majora sana. Rektra, vagina ya, sampai dengan forceps. Ya. Kemudian kita bilang ke ibunya, Ibu ini kan ada yang saya mau masukin obat ya, jangan sampai nanti Ibu turun-turun dulu sebentar supaya obatnya larut ya. Kita taruhin di selipan sini nih ya, selipan tangan kita simpen. Nanti obatnya dimasukin ke dalam vagina ibu ya, di dalam sekali dekat leher rahim ya. Jadi nanti jangan turun-turun dulu ya Bu ya, paling tidak selama 1 jam, 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam ya. Kita buka ya, masukkan tangan kita sambil mencari apa? Porsi. Lalu pilih area fornix posterior ya. Jadi yaitu di bagian bawah paling dalam. Nah, selipin tuh obat di fornix posteriornya ya. Oke, kemudian pastikan dia tidak pastikan setelah keluar dia tidak ikut dengan tangan kita ya. Kemudian kita cuci tangan dulu, buka secara terbalik. Oke, bersihkan tangan, cuci tangan di air mengalir ya. Bersihkan. Oke, kemudian bersihkan alat-alat. Oke, sampaikan kepada ibu tadi sudah dimasukkan obatnya. Jadi nanti jangan kaget kalau ada mulus yang lebih kuat, karena ini tujuannya memang supaya untuk merangsang kontraksi supaya persalinannya lebih maju ya. Jadi nanti supaya dedenya cepat turun, terus persalinan ibu cepat selesai. Ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Oke. Kemudian dokumentasikan tindakan ya, pastikan tulis jam berapa tindakannya, evaluasi di mana dilakukan selama 4 sampai 6 jam ya. Di sana supaya kita untuk memastikan apakah perlu dilakukan pemberian ulang ya, dosis ya sama. Bila sampai dengan 4 kali ya, tapi biasanya kalau bisoprostol ini dengan 1 kali pemberian nanti dia dibarengi sama oksitosin ya. Jadi 4 jam ya, setelah 4 jam nanti di PD lagi, periksa dalam apakah ada pembukaan dan juga penipisan dan perlunakan
ya. Kalau misal tadinya kan hanya satu jari sempit ya, karena belum ada pembukaan. Namanya induksi adalah mengubah gravida menjadi parturient. Itu kalau induksi. Tapi kalau misalnya augmentasi adalah memperkuat kontraksi. Ya. Tadinya sudah baik tapi tiba-tiba melemah ya. Nah, ini misoprostol fungsinya selain daripada untuk dia meningkatkan kontraksi, tapi dia bagus untuk pematangan serviks. Ya, bagus untuk pematangan serviks. Nah, jadi nanti dievaluasi setelah 4 jam dinilai apakah pembukaannya menjadi harapannya dengan misoprostol ini peningkatan menjadi fase aktif. Ya. Pembukaan 3 atau pembukaan 4. Baru nanti dilanjut dengan oksitosin drip 5 unit dalam 1 playboat dextrose 5%, dimulai dari 8 tetesan per menit naik 5 tetesan setiap berapa menit naiknya? Setengah jam ya. Setiap naik dosis naik tetesan itu harus dicek DJJ, khawatir terjadi gawat janin. Misalnya dengan 30 tetes per menit HIS-nya sudah bagus, tidak perlu dinaikkan sampai 40 tetes, cukup di 30, dipertahankan saja ya. Jadi drip tetesan itu dibuat, kenapa harus bertahap? Kenapa? Khawatir dia terjadi kontraksi yang berlebihan sehingga mengganggu janin, jadi hipoksia ya. Nanti khawatir nanti janinnya malah terganggu suplai oksigennya, makanya harus ditingkatkannya secara bertahap. Dan setiap ditingkatkan wajib dicek DJJ. Ketika sudah mencapai kontraksi yang diinginkan minimal berapa? 3 kali lebih dari 40 detik dalam 10 menit. Nah, itu udah pertahankan saja sampai dia lahir.